Oke, silakan dibuka. Oke, halo teman-teman semua, welcome. Hai, hari ini Tes Divine spesial acaranya. Oke, kita sedang berada di rumah sahabat kita, Bapak Peter. Nah, dan hari ini berkumpul tokoh-tokoh pendekar dari Kamal. Ini kelas berat semua ya teman-teman ya, lihat dari wajah-wajahnya nih. Ini wajah-wajahnya semua. Terlihat kan, iya, ada ini, ada Ganesha katanya satu. Oke, nah ini siapa ini? Alien Alien Nyasar ya, dari mana? Dan, wah, ada yang lagi ahli pijit kita. Oke. Boleh dipanggil di rumah teman-teman ya? Boleh dipanggil masak. Tuh, aroma terapi. Nah, pokoknya di sini hari ini sesuai dengan tema ya teman-teman ya, dukun on the road ya, dukun on the road, dukun on the go. Apa aja menyelesaikan segala masalah Anda. Menyelesaikan masalah Anda semuanya. Kalau bila Anda dan bila Anda tidak punya masalah, boleh cari kami juga untuk mendapatkan masalah. Ya, beginilah teman-teman kalau para dukun berkumpul ya, seru nggak jelas ya. Jadi ya kalau Anda ke dukun, makanya belum tentu penyakit Anda sembuh, tapi sudah pasti penyakit Anda nambah. Tapi itu maksudnya bertambah dengan keceriaan, ya, bertambah dengan tawa, bertambah dengan kemesraan. Nah, di antara ini ada yang iseng nih anak satu ya. Yes teman-teman, hari ini, nah kita akan, kalau kita sudah pernah melihat ya teman-teman ya, di Facebook Group, ini tokoh-tokoh kangmo kita ya, tokoh-tokoh dunia persilatan kita ya, ternyata banyak sekali benda-benda ajaib yang mereka posting di grup-grup, di Facebook Group maupun di Instagram. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman juga kalau punya pertanyaan, silakan di chat room atau di Facebook Group kita di Tes Divine atau di channel kita di YouTube. Oke, nah kita akan memulai dengan seorang ya, Dewi yang baru turun dari kayangan. Ini dia. Aku serahkan kepada Bunda Marin. Nah, beliau akan membahas tentang apa sih ini alat-alat ini, tools-tools ini ya, dan akan mewawancarai beberapa teman-teman di sini ya. Semuanya komplit hari ini ya. Hari ini paket komplit dan paket spesial. Silakan Bunda Marin. Halo, selamat sore semuanya. Senang sekali hari ini berjumpa kembali di acara Sage Divine. Nah, kebenaran hari ini hari keajaiban, jadi nggak usah heran kalau namanya di sini Clara Niken, tapi yang keluar Luisa Marin ya. Keren kan? Keren nggak? Ini handphonenya Clara Niken, tapi yang keluar Luisa Marin. Karena hari ini hari keajaiban, jadi semuanya ajaib, semua bisa berubah-berubah ya. Contohnya seperti saya hari ini saya sudah berubah karena pakai alat ini. Nah, buat teman-teman yang sering membaca chat di Sage Divine Group, pasti tahu dong alat ini seperti apa ya. Nah, alat ini adalah sebuah teknik ya, sebuah teknik mencapai kesadaran agar Anda bisa mencapai dimensi keberapa. Terserah kalau mau dipasang 3, 4, 5, maka dimensinya bisa sampai ke dimensi mana nih? Sampai kebayoran. Ya, tapi kalau teman-teman ya, hari ini kita lagi kumpul di rumah Sage Divine. Di sini lagi ada ketemu semua teman-teman yang punya punya talent ya. Ya rata-rata dukun semua sih, yaitu dukun milenial ya. Nah, ini saya lagi coba nih salah satu alat. Ya, hari ini kita sedang bincang-bincang mengenai tool spiritual ya, sekitar energi, sekitar vibrasi, terus mengenai alat-alat yang kita pakai buat untuk meditasi atau naikkan vibrasi. Nah, contoh nih teman-teman, salah satu nih yang saya pakai nih kayak gini nih. Nih, alat ini sebenarnya di samping desainnya bagus ya, dan kayak saya pakainya kan tambah cantik, mungkin tadi nggak terlalu cantik, tapi setelah saya pakai alat ini 15 menit, kan makin cantik kan tuh. Kenapa? Karena
alat ini bisa ngebersihin energi kita loh, cukup pakai 15 menit. Tapi kalau Anda mau sakti, boleh tuh, kayak si Fujimi, Anda pakai 3 hari 3 malam. Ya. Itu baterainya nggak bagus. Pakai 3 hari 3 malam itu berlebihan ya. Aduh, 15 menit seperti ini saya pakai juga udah bagus banget deh energinya. Nah, karena saya pengen bincang-bincang dengan si pembuat alat ini, pengen tahu sebenarnya alat ini terbuat dari apa sih gitu loh. Kan ada kristalnya nih. Terus ada ini nih apa tembaga yang nyikat-nyikat nih. Terus teman-teman kenapa mesti diikat-ikat gini sih gitu. Nah, terus alatnya ada juga nih yang kayak piramid. Nah, saya akan panggilkan brother saya, Robi Jah. Kebenaran dia seorang ahli hipnoterapi yang ada di Pondok Indah. Kalau teman-teman ngeklik di Google ya, cari aja hipnoterapi Pondok Indah, maka akan keluar Robi Jah. Selain dia praktisi hipnoterapi, dia juga ternyata seorang dukun. Yang artinya adalah brother saya ini duduk tekun. Jadi bukan dukun seperti yang teman-teman pikir yang klinik. Oh bukan. Dia duduk tekun teman-teman. Ya ngerjain ini berapa hari loh? 3 hari. Ya. Duduk tekun. Dan mengenai personal branding, kalau teman-teman mau belajar, karena saya banyak belajar personal branding dari beliau, soalnya dia galak ya. Dia orangnya galak gitu, tapi bisa motivasi orang. Terus teman-teman kalau yang belum punya pasangan, saudara-saudara saya ini belum punya pasangan juga, Robi Jah-nya ya. jadi sekalian saya mau promo. Oke, buat Sifu brother Robi Jah, come here my dear. Pakai bangku nih. Oh iya dong, masa lu mau gue gendong? Apa ceritanya? Apa ceritanya? Ayo nih, Komik, disuruh dulu nih. Itu bisa live dari sebelah kok itu. Kita tanya-tanya nih. Ini kan saya lagi pakai ini nih. Ini aku pakai 15 menit, terus aku udah kayak mau terbang nih loh ke mana ya, ke dimensi keberapa ini ya kan. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya nih alat ini kenapa sih diciptain begini nih? Ya, awal-awalnya pertamanya dulu ya. Awal-awalnya ini kan alat sebenarnya satu tembaga yang dipilih ya. Tembaga yang dipilih kenapa mesti tembaga? Tembaga itu pengantar ya listrik yang paling bagus. Jadi kenapa enggak besi, kenapa enggak aluminium atau apapun gitu ya, karena tembaga ini paling bagus. Terus kenapa mesti belit? Yang karena biasa? Gini, kenapa mesti dibelit diputar seperti ini? Karena begitu kita putar, berarti ada kebentuk sebuah frekuensi yang bentuknya sebenarnya bukan frekuensi, tapi yang tidak terdengar dari telinga kita. Jadi diputar ini menimbulkan satu gelombang gitu ya. Kenapa harus diputar? Nah, panjangnya alat ini harus sesuai dengan apa keinginan kita, kemauan kita apa. Contohnya ada yang misalnya panjangnya salah satu panjang namanya Royal Qubit, panjangnya berbeda. Terus M.1 Qubit, panjangnya juga berbeda. Nah, kalau ini Teotihuacan Qubit, panjangnya juga berbeda. Misalnya satu panjang yang digunakan untuk spiritual berbeda dengan panjang yang digunakan untuk healing. Jadi kalau misalnya dipakai buat healing, ya jelas berbeda panjangnya. Beda. Ya. Nah, ini buat apa nih? Ini buat spiritual. Ya, Teotihuacan Qubit namanya. Nah, ini pertama kenapa dipakainya seperti ini ya? Ini ada yang bentuknya ring, ada yang bentuknya lepas seperti ini. Ya, karena ini gabungan antara tadi yang penemu ini sebenarnya namanya Slim Spaulding. Penemunya ini Slim Spaulding, dia dari US. Dia dari US, dia meneliti seperti ini, apakah itu gelombang elektromagnetik ataupun apapun itu, dia buat seperti ini. Nah, pertama kita bahas alat ini dulu ya. Ini namanya Royal Qubit. Jadi masing-masing itu
itu menghasilkan frekuensi tertentu. Tapi frekuensinya bukannya kita yang kita anggap notabene seperti kita mendengarkan suara ya, tapi ini frekuensi yang nggak didengarkan oleh telinga gitu ya, yang bersinergi dengan vibrasi manusia gitu. Kalau ini dipakai untuk meditasi, kenapa dipakai untuk meditasi? Cukup yang tadi yang saya bilang 15 menit. Jadi kadang ini tubuh manusia ini sebenarnya ada kuantitasnya, ada batasnya ya. Ada mungkin salah satu teman kita yang pakai 3 dengan tambah Moldavia. Ya, saya nggak recommended buat itu ya. Ya, ini batasnya kita seperti apa ya? Itu teman siapa ya? Sipu yang jadi kalau manusia sebenarnya ada batasnya, ada tempat yang nyamannya untuk kita, ada wadah kita seperti apa. Kalau misalnya wadah kita seperti apa, ya nggak mungkin kita paksakan seperti apa. Nggak mungkin untuk step kita untuk mencapai, misalnya contohnya orang mencapai meditasi yang healing atau pencerahan atau apa, kan nggak tiba-tiba langsung lompat, langsung harus jadi ada pasenya ya. Sakti atau apa, itu kan nonsen buat itu ya. Harus ada tahapnya seperti apa. Nah ini baiknya dipakai cuma 15 menit gitu ya. Gunanya masuk ke theta, alpha, theta gitu, supaya kita masuk kondisi meditatif. Ya, di sini banyak teman-teman yang udah pakai, yang udah coba. Rasanya apa tadi, Bunda Marin? Nyaman kayak masuk ke dimensi mana gitu. Iya. Jadi kenapa ditaruhnya di tengah, di cakra asna, dan saya pakai lemurian? Ya karena kristal lemurian ini yang clear quartz ini ya. Ya, clear quartz ini yang menggambarkan ya untuk ya cakra crown kita, cakra spiritual kita, gitu. Jadi dipakai seperti ini, masuk kondisi meditatif, gitu. Ini karena kenapa dibuatnya seperti ini, ya portable bisa dipakai di mana aja. Entah kita duduk di mana aja, kita mau dibawa misalnya, apalagi Bunda Marin di sini mau ke Aceh Domas, mau kemana, mau di mana, tinggal bawa, tinggal pakai. Koneksinya di sini pakainya, kenapa pakainya double terminated, atas bawah, antara kita dan alam semesta ceritanya, gitu ya. Jadi ada me and universe. Ya, kita gabung dengan alam semesta. Bisa mau pakai apa aja bisa, tergantung keinginan kita apa. Manifestasi kah, healing kah, atau mau masuk kondisi meditatif kah, atau mungkin mau channeling kah, terserah. Bentukannya seperti apa, atau mau membuat inspirasi baru ke atas. Nah ini kan kayak gini nih kan dipakai untuk meditasi nih si Purobi. Nah terus kan kalau misalnya nih ada klien, aku susah tidur, ya kan. Terus kalau misalnya dia nambah di sini batu supaya dia bisa gampang tidur, bisa? Batunya yang harus diganti seperti apa? Iya, batunya yang khususnya dipakai tadi kristal quartz untuk bisa ditambah spiritual. Ya dipakailah kristal quartz ini. Ada yang mungkin spiritual, ada yang lain. Karena ini untuk asna ya khususnya ya untuk tadi. Oh jadi ininya bisa diganti ya? Iya bisa diganti. Ada yang mungkin ada yang suka, mungkin ada yang pernah ngambil yang sama saya yang ametis. Ya itu ya masing-masing sukanya apa. Nah, begitu ya teman-teman Sage Divine. Nah, kalau teman-teman ini kan si Purobi ciptakan khusus untuk spiritual and meditation-nya. Nah, kalau teman-teman pengen yang untuk lain misalnya buat untuk healing, misalnya aduh susah tidur bukan karena nggak punya pacar, itu lain lagi ceritanya. Anda nggak punya duit, nggak bisa juga nggak menyelesaikan masalah juga kalau nggak punya duit. Itu kebiro jodoh. Kalau teman-teman ya pengen kata si ibunya nih, misalnya susah tidur, berarti batunya bisa diganti untuk keperluan khusus ya teman-teman. Kalau ini khusus untuk spiritual dan meditation. Jadi ini fleksibel, Anda bisa minta ganti batunya sesuai kebutuhan dan dia portable energy. Maksudnya bisa dibawa kemanapun dan dimanapun. Keren kan? Dan bentukannya ya dijelaskan lagi ya. Ini bukannya bentuknya klinik atau apa. Karena masing-masing kristal itu kan namanya punya energi piezoelektrik. Piezoelektrik ini yang beresonansi dan bervibrasi pada tubuh manusia. Dan manusia sebenarnya 70% dari manusia itu adalah air tentunya kan, itulah yang kita lakukan vibrasinya di situ. Dan kayaknya rasanya gini ya, mungkin karena ininya bergulung ya sih, jadi kayaknya di tubuh saya cakra saya itu kayak ngikutin ya.
kayak dia kayak cleansing gitu ya. Kayak diputar dari bawah naik ke atas. Iya, dia kayak cleansing sendiri nih, teman. Nah, kebenaran untuk di belakang saya ada Sifu satu lagi. Ini namanya Sifu Sony, teman-teman. Nah, kalau ini ahli pelet. Kebenaran nanti malam saya membawa tema mengenai pelet. Nah, ini salah satu ahlinya, boleh nih ntar malam ada ini buat ngobrol-ngobrol. Tetapi beliau sedang pakai masker karena ini namanya Sifu Sony ya. Dia bergerak. Kenalin dong, Orgonite. Nih, Orgonite tuh coba jelaskan Orgonite ini seperti apa? Apa ya? Apa? Nih ya. Ini ada satu Orgonite. Awas. Ya. Nah, ini teman-teman nih Orgonite juga nih. Nah, saya mau tanya nih sama Sifu Sony, kalau tadi kan sama Sifu Robi yang ini. Mengenai Orgonite ini apa sih dan cara kerjanya seperti apa? Kenapa sih pakai simbol-simbol gini gitu? Gimana ya, Bing? Coba Bing. karena bikin ginian feeling aja sih. Iya. Nah, orang kan suka banyak nanya, apa sih ini kok pakai batu-batu begini nih bisa penghantar energi? Apa sih gitu? Ya itu sejatinya kan kalau Orgonite itu apa ya, campuran ya, kristal, serutan logam, sama itu semua diikat dengan ini nih resin gitu. Jadi fungsi utamanya sih ini kan untuk menetralisir resin yang tadinya door dari Orgonite reduction jadi pore. Jadi dia masuk dari bawah sini, dari bawah sini keluar atas. Ini tetap juga ya. Nah, sementara kalau ini tembaga. Jadi memang kalau bicara apa ya, logamnya, kalau yang bagus itu emas, nomor 1 emas. Kan emas mahal. Ya. Nah, nomor 2 tembaga. Terus nomor 3 apa sih? Masing-masing sih beda. Ya. Karena tembaga yang paling penghantar energi yang paling bagus. Iya. Karena kan tentunya lihat listrik pun alirannya pasti kan tembaga kan ya. Iya. Oh, kita kalau bagus banget sih emas, cuma ya emas kan mahal ya. Jadi tapi ini udah ada emasnya juga nih yang bubuk emasnya. Ini sih glitter aja. Kalau glitter yang gitu yang buat kuku gitu kan gitu kan ini macam-macam. Nah, kayak gini glitter. Ini glitter. Manis. Teman-teman glitter ini jangan begini ya. Nah, ini glitternya. Terus ya kalau ini kan modelnya apa? AHG. Oh berarti kenapa mesti bentuknya piramid, nggak kotak aja gitu loh? Bisa yang model kotak atau model apa gitu kan. Tapi itu kalau ini kita sudah belajar geometri. Iya, jadi memang ini udah inilah ya, udah kompleks kayak gini ya. Ya memang banyak yang bikin sih model-model ini. Seperti itu. Gitu. Jadi gini, ini kan jadi sebenarnya gini ya. Semua yang kabel seperti Orgonite ini jauh dari namanya campuran klinik atau apa. Ya. Yang pertama murni ilmiah gitu ya. Ini yang perlu kita inikan. Karena yang pertama menemukan namanya Orgonite ini adalah William Reis. William Reis ini adalah asisten klinis dari Freud, seorang psikolog. Dia bekerja di kliniknya Freud. Lalu dia bikinlah penemuan yang namanya seseorang itu punya energi chi manusia, tapi dia diduplikasi ke sebuah benda. Ada chi, ada prana, ada mana, ada cikung, terserah. Itu namanya energi manusia. Tapi energi ini kita ibaratnya kita presentasikan ke sebuah benda, dan dia mix lah namanya tadi kristal, ya kristal, ada gelang besi sama resin, dan setelah dinilai benda yang disebut benda eterik ini ternyata energinya hampir mirip sama dengan energi manusia pada saat orang sedang menghealing. Kalau kita sedang ini kan kita atensi ada energinya, begitu juga energi yang tadi. Dan tenaganya asalnya ini sebenarnya dari kristal.
kristal yang ditekan, dipres oleh tadi mesin tadi, mengeluarkan tadi energi piezoelektrik tadi. Nah, ini energi piezoelektrik inilah yang sebenarnya menyebarkan tadi deadly organ menjadi positif energi organ. Nah, teman-teman udah dengar tadi ya bahwasanya orgonite ataupun yang saya pakai ini apa namanya sih tadi? Tensor. Ya, tensor ini kan sebenarnya tidak klinik ya. Jadi teman-teman sudah dijelaskan secara ilmiahnya. Nah, ini saya mau memperkenalkan satu lagi. Ini belum nih. Ini belum nih. Ini gimana caranya nih. Nah, ayo di zoom dulu Sipu. Nah, ini adalah apa namanya? Coba Sipu. Ini meditasi. Ini piramid meditasi piramid meditasi. Ya. Nah, seperti ini. Nah, nih piramid meditasi. Nih. Ini piramid meditasi. Ya. Nah, ini saya pernah pakai juga ketika itu saya lagi sakit, kena serangan. Nah, terus saya mau recovery. Saya pakai di tempat Robi itu kira-kira 15 menit juga udah cun kok, udah nyaman. Nah, saya mau tanya nih, Sifu, ini sebenarnya... Saya kemana nih? Sini, di dalam. Ya. Ini kenapa ada gini-ginian, ada kumparannya juga nih? Ini semua benda sebenarnya align. Align-nya begini. Bentuknya ini namanya sebenarnya Nubian piramid. Boleh pakai ada Giza. Giza itu masing-masing derajatnya beda. Giza piramid masing-masing derajatnya beda. Tapi kalau pakai Giza, ini habis tempatnya. Tempatnya habis karena terlalu lebar. Dipakailah Nubian. Nubian ini sudutnya lebih tinggi dari atas ini, gitu. Dan ini ibaratnya namanya piramid. Piramid tentunya kan pasti dari dulu itu kan sebenarnya kita telah entah bentuknya piramid di bentuknya seperti di Gunung Padang, entah di Mesir, entah di Sudan, entah di Mesopotamia, entah di Amerika, itu sebenarnya ada kesamaan bentuk, semuanya mengarah ke bentuk piramid. Itu yang sebenarnya yang kita lihat ada kesamaan bentuk dari seluruh bentuk piramid yang ada di dunia ini. Berarti kan masing-masing orang berpikir bahwa piramid ini adalah satu ya menuju tadi untuk bisa untuk healing, untuk bisa apa. Begitu. Nah, ini kenapa juga dari tembaga seperti sudah saya jelaskan tadi. Tembaga adalah benda penghantar listrik paling bagus, ya. Terus ini kenapa pakai kristal? Kristal adalah semua kristal itu ternyata nggak diam. Mungkin Anda lihat seperti ini hidup, diam. Hidup ya. Ya, kristal sebenarnya nggak diam, tapi molekul kristal sendiri itu sebenarnya bergerak, gitu. Ya. Ini atasnya orgon, ininya tensor juga sama, gitu ya. Dan ini contohnya ini sebenarnya saya adopsi dari luar. Adopsinya dari luar. Kenapa orang pakai piramid, kenapa pakai ini, kenapa orang meditasinya pakai piramid, ini berdasarkan eksperimen saya sendiri. Sebenarnya awalnya pun saya gini juga nggak jualan, karena saya pakai untuk pribadi. Karena saya hobi bikin begini. Kalau misalnya disuruh bikin juga saya mikir-mikir, karena seharian saya juga hipnoterapis. Suruh bikin ini juga karena kemauan lagi suka-suka bikin gitu. Hobi. Nah, seperti kayak gini, ini gunanya ibaratnya untuk memasuki kondisi meditatif langsung, gitu ya. Langsung pada saat ada di dalam bentuk piramid ini seperti masuk ke dalam kondisi meditatif, langsung dikelilingi oleh tenaga meditatif tadi di sini. Ini ada tensornya, ini ada kristalnya, yang ini yang diambil ada di rumahnya Pak Peter ya. Ini ukurannya semua sama nggak Sifu? Ada yang besar atau yang kecil nggak? Ini yang paling penting adalah sudutnya yang pas. Oh, sudutnya bukan ini yang ya, besarnya. bukan besarnya. Tapi sudutnya harus pas. Ya, gitu. Orang bikin seperti apa? Ini kan hitungannya pakai pi. Ya, pi itu sebenarnya hitungannya apa kalau pi? Pi itu kayak hitungannya itu mesti pas. Antara di sini sama di sini itu harus pas. Golden ratio. Iya, golden ratio-nya mesti pas. Jadi nggak bisa sembarangan kita bikin piramid terserah, kita bikin untungnya terserah. Bukan besar kecilnya bukan ya. Besar kecilnya. Makanya ini bisa portable. Dicopotin lebih tinggi lagi bisa. Tapi sudutnya tetap
sama. Harus sama. Sudutnya tetap sama, tapi panjangnya nggak sama. Nah, apa yang bisa dipengaruhi oleh ini? Contohnya, nggak cuma orang masuk dalam kondisi meditasi. Aku langsung anget nih, langsung anget. Ya. Energinya langsung nyetok. Jadi nggak cuma orang ininya untuk apa? Untuk manusia aja enggak. Entah di sini mau masuk galon air, terserah aqua, boleh ya? Iya. Recharge. Boleh ya. Iya. Terus ini kenapa mesti kumparan situ? Iya. Ini kumparan tadi, ini tensor ini cuma saya yang bikin. Kondisinya bawah. Ya, ini namanya tensoring. Ya, ini gabungan saya yang gini, gabungan pemikiran saya sendiri ya. Pertama gabungan dari orgonite, piramid, di luar sana yang bikin. Ini hanya bentukannya tembaga aja, tok udah selesai. Banyak yang dijual di eBay atau apa, ini tembaga tok udah selesai. Nggak ada ini juga. Nggak ada. Nggak ada kristal, nggak ada apa, ya gitu ya. Ini tembaga tok. Begitu saya coba, saya udah pernah coba dengan tembaga, PVC. Ternyata saya rasakan tembaga, walaupun dari piramid Rusia ya, bilang PVC itu lebih bagus. Ternyata saya coba, maaf orang Rusia yang bikin eksperimen atau apa, karena saya coba, kok pakai PVC, rasanya nggak ada, sama aja. Tenaganya cuma dari kristal doang. Saya gantilah yang sebenarnya mau ini dari tembaga. Nah, misal ini kan di dalam di situ. Kalau misalnya ini di atas, ada perbedaannya? Perbedaannya karena kan yang dimasukin ini kan sebenarnya jadi ininya harus tetap ke bawah. Iya, ininya harusnya ke bawah. Jadi kalau ini ke atas beda lagi. Beda lagi. Jadi kalau ini di atas beda lagi. Kalau misalnya ini diinduksi beda lagi. Gitu. Nah, terus pemakaian ini sendiri kira-kira untuk apa aja? Misal orang kena santet bisa. kita jauhin dari ini ya, gitu ya. Atau bisa dikatakan lah orang medis dan non medis ini bisa nggak apa ini cuma untuk meditasi atau? Ya gini, prinsipnya begini. Prinsipnya semua penyakit apapun itu asalnya dari pikiran yang nggak tenang. Gitu. Walaupun misalnya kita ada kondisinya kena serangan atau apalah dari luar sana, tetap kondisinya waktu saat itu gelombang pikiran sedang kacau, gitu ya. Nah, kondisi meditatif ini ibaratnya menurunkan kondisi tadi pikiran tadi ke alfa atau beta, kita meriset ulang tubuh kita untuk recovery. Apapun itu ya, misalnya rasa sakit ataupun apapun itu, bahkan bisa dicampur dengan tadi. Kita dengan teknik apapun itu ya, dicampur tadi dengan self talk, atau dicampur dengan omongan ke tubuh, ya gitu ya. Itu bisa dicampur seperti itu. Ya gunanya kalau misalnya ditanya sama saya, banyak yang tanya sama saya gitu. Ini buat apa sih gitu ya? Saya paling males jelasin ini buat apa sih gitu ya. Karena begitu ditanya maumu untuk apa? Berarti gitu. besok-besok kalau ada yang nanya, aku jadi asisten ibu, nanti tanya aja saya. Jadi bertanya, ditanya gini. Putar ulang video ini. Banyak yang nanya, ini buat apa sih? Pertanyaan yang sama ini buat apa sih? Sebenarnya gini, ini untuk menurunkan kondisi meditatif yang bila kita, ibaratnya gini, bila kita sudah mengenal subconscious kita bisa mengenal semuanya. Jadi ini sarana ya, sarana ya, tool ya. Tool untuk ya tadi bilang mengenal subconscious kita seperti apa. Gitu. Kalau misalnya mengenal subconscious kita, termasuk kita bisa bicara dengan self tubuh, recovery, entah apa yang dimau, entah mau cleansing kakak, terserah whatever. Ya. Saya kan pernah ke klinik siku nih di Pondok Indah kan punya siku Robi gini, terus ada yang kecil lagi tuh taruh di situ. Itu gimana itu? Kan ada yang besar gini, ya, terus ada yang kecil lagi, itu nyambung apa gimana? Kalau yang kecil itu kita ngecas benda-benda, mungkin benda-benda air, benda-benda gelang gitu ya kita pakai. Karena ini kan bisa dicopot ya, dicopot, ditaruh, ngecas gelang bisa. Kalau misalnya gedean dikit, ngecas tubuh bisa. Nah ini pengaruh nggak sih Bu? Ini kan segini. Kalau misalnya kita buat si Bu Rob ini kan kristalnya gede-gede ya teman-teman ya. Iya dari dulu saya kenal itu memang ini bapaknya kristal ya, gede banget. Nah kalau misalnya ini kan segini, kita pakai kristal yang lebih besar lagi tuh segini itu mempengaruhi ini? Ya tentu mempengaruhi. Ya. Mempengaruhi ya. Tapi sesuai kapasitas ini juga ya. Bahaya. Ya. Bahaya jatuh. Jadi kalau misalnya ini tentunya tembaganya lebih pakai yang satu ini yang gede.
Kalau nggak bisa jatuh. Saya jatuh. Ini semua tembaga sama nggak? Apa ini tembaga khusus? Ini tembaga semua tembaga sama. Murni tembaga itu udah cukup. Jadi ukuran mempengaruhi nggak? Ini besar kecil juga? Tentunya ya kadang sedikit banyak mempengaruhi. Tapi kalau misalnya buat personal, ya segini aja cukup. Ya ibaratnya kalau misalnya hitungan skala manusia, yang segini cukup gitu. Kelebihan juga yang jadi apa? Ya, emang mau jadi apaan sih? Nanti teman-teman bisa melayang-melayang nggak karu-karuan loh. Seperti teman kita yang satu melayang karu-karuan. Cukup pakai satu ini 15 menit. Terus ini berapa waktu nih Sipu? Kalau misalnya kita mau meditasi di dalam, mau rutin atau mau recovery berapa? Yang dirasain kan masing-masing ini sama. Waktu Bunda Lisa gimana? Dulu 15 menit udah enak. Iya. Tapi 15 menit itu soulnya itu kayak ketarik-tarik sih. Akhirnya saya udah stop. Ya, kadang begini juga ya. Masing-masing orang berbeda. Mungkin Bunda Lisa lebih sensitif ya. Lebih sensitif 15 menit cukup gitu ya. Tapi waktu saya nganterin nih ke Pak Peter orangnya dibilang dia sendiri bilang kebluk banget buat energi. Begitu pakai dia ngomong sama saya, kok nggak berasa sih? Apa rasanya? Ternyata baru dapat pakai 3 hari, baru berasa. Oh, berarti belum sensitif. Kan saya kan masing-masing pribadi orang kan beda-beda ya. Karena kalau saya ditanya begitu juga, ini masing-masing orang punya sensasi yang berbeda-beda. Sensornya kan beda-beda ya. Makanya waktu ditanya seperti itu, wah saya juga bertanggung jawab dengan perbuatan saya. Ini misalnya kayak gitu, pas beliau ngomong 3 hari, oh ada rasanya bisa meditasi lebih bagus, ya boleh silakan. Tapi saya nggak bilang ini sebuah kondisi yang letterlock, ini bentukannya akan semua akan tanggapannya itu sama semuanya. Enggak juga, gitu. Masing-masing orang datang beda juga. Kayak si Sony datang pakai, wah bagus nih, masing-masing orang kan beda. Teman-teman mau tanya dong, ini kan karena bukan produk massal ya teman-teman, ini custom ya, Sipunya kan tidak buat untuk massal, biasanya dia hanya hobi. Nah, kalau misalnya nih audiens pengen tahu nih, kira-kira untuk harga satu ini kira-kira aja ya, kira-kira berapa ya Sipu kira-kira? Karena ini kan nggak jualan ya, tidak produk massal, ini produk custom. Kira-kira yang standar kan kalau custom beda lagi. Kira-kira berapa yang segini? Ya, kira-kira. Sebenarnya gini ya, saya kalau ditanya harga ini juga karena saya awalnya ini nggak jualan buat begini ya, karena suka-suka happy aja gitu, hobi aja. Tapi kalau misalnya ditanya di luar sana, yang bentuk yang standar mungkin saja antara maybe 200 US, 300 US di luar sana ya. Yang di luar sana dengan tembaga tadi 200 US kalau pakai tembaga kayak gitu ya. Kurang lebihnya kayak gitu kalau buatan yang dari luar saya ibaratnya saya juga itu kan masal ya, custom. Bentukannya sebenarnya macam-macam. Bentukannya masing-masing tadi yang kristal cuma yang saya eksperimen dengan kristal, saya sendiri juga yang lain mungkin belum ini ya. Mungkin kalau misalnya orang berpikir ini mungkin berpikir juga kayak gitu. Ada juga yang pakai di atas pakai angka juga ada juga macam-macam. Nah teman-teman ya, saya Divine tadi kita sudah bincang-bincang. Ada satu lagi yang pengen saya tanya. Tadi saya duduk di sana, itu kayaknya ada kabel-kabel teman-teman. Saya akan menuju ke situ. Itu ada kabel teman-teman ya. Itu sudah pakai frekuensi. Ya nanti kita akan ke sana. Ya tadi ini sudah dijelasin terperinci ya teman-teman. Ya ini sudah dijelasin. Ini juga sudah dijelasin mengenai kualitasnya, kegunaannya, terus seperti apa cara pakainya, untuk apa saja, dan harganya di luar negeri seperti apa itu kalau masal ya. Kalau misalnya custom lain lagi. Nah sekarang kita penasaran, ada di meja satu lagi yang pakai frekuensi, itu pakai kabel-kabel men ya kan. Coba kita tanya ya. Mari kita ke meja selanjutnya. Ya kita akan tanya-tanya kebenaran. Pernah nggak ngelihat torpedo ya? Kalau ini torpedo kayaknya ya. Enggak. Kayaknya berantakan kan? Nah, ini teman-teman nih. Nah, ini dia pakai kabel, ya. Ini
Saya kurang tahu pemakaiannya. Mungkin pemakaiannya seperti ini ya. Apa ini dibuka, dicolok ke kuping saya, terus saya jadi sakti. Gimana nih, Sifu? Ayo dijelasin dulu nih, Sifu kesini. Jelasin dulu. Ini ada kabelnya nih seperti ini ya, teman-teman. Nah, ada kumparannya. Terus ini mungkin ya Lingga Yoni, ini apa ya? Ya, inilah hitung-hitung sendirilah seperti apa. Nah, ini cara pakainya saya tidak tahu apa ini dibuka, apa dicolokin ya itu. Nggak tahu lagi sih langsung apa. Ayo Sifu dijelasin dulu nih, kenapa pakai kabel? Kok dibukain semua sih? Terus untuk apa? Ya dong. Harus ayo. Ini pesanan dari Pak Peter. Sebenarnya Pak Peter kalau misalnya nggak maksa juga saya nggak bikin. Gitu ya. Iya, waktu itu Pak Peter lobby saya sama Pak Sony ya gitu. Bikinin dong kayak yang itu, yang kayak apa ya gitu. Ini gimana sih Bu? Apa disolokin di sini saya apa gimana? Pertama bahan dasarnya adalah kristal. Kristal ini Pak Peter punya seperti ini, kristal. Dia nggak tahu kristal ini ibaratnya gimana sih memaksimalkan tadi? Iya, memaksimalkan ya tadi penggunaan frekuensi kristal ini gitu ya. Nah, jadilah Pak Peter minta dibikinin gabungan antara orgon dengan kristal gitu ya. Karena ini namanya tensor ya. Tensor namanya tensor field generator, lalu dibentuk kumpalan seperti ini di bawahnya. Kumpalannya seperti ini. Ya. Ini dililit namanya Monson coil. Monson coil ini dikeluarkan 2 cabang di luar, gitu ya. Ini kalau misalnya ini injek frekuensinya tertentu yang ada di sini, frekuensi tertentu ini bisa dipakai frekuensi apa aja, ya yang dipakai terserah mau frekuensi ada yang frekuensi namanya suman resonan 7,83 Hz, ada yang buat healing 15 Hz, ada yang macam-macam mau pakai frekuensi dari cakra terserah gitu ya. Nah, ini tenaga yang di bawah itu adalah orgonite. Orgonite sebenarnya tanpa di apapun sudah ada energinya, ya. Tapi karena kurang puas ditambahin lagi dengan tadi kumparan listrik dan kumparan tadi tembaga di bawah, dililit namanya, dan diarahkan ke atas. Nah, injek frekuensinya ini, frekuensi yang dihitung ini dari sini, dari blok hitam ini, gitu ya. Ya, frekuensi tertentunya. Begitu dinyalakan, dialirkan ke sini, dan diarahkan oleh kristal ini. Gitu. Jadi, kalau dibilang, ada yang bilang saya penyiksa. Bukan segitu. Bukan gitu maksudnya. Bukan maksudnya penyiksa kristal atau apa. Tapi memaksimalkan apa yang ada di kristal ini, gitu. Bukan saya bilang, kalaupun orang dibilang penyiksa kristal, berarti semua orgonite adalah penyiksa kristal. Atau yang bikin kursi penyiksa kayu. Iya, betul. Bikin meja ini penyiksa gunung. Iya, yang bikin keris penyiksa logam loh. Iya, gitu ya. Iya, ini kan sekedar pandangan aja ya. Iya. Ini tandanya device alat jadi dimaksimalkan. Gimana dimaksimalkannya? Ya ibaratnya memaksimalkan kristal ini dengan tadi diinjek atau distimulus dengan tertentu. Terus ini alatnya ini kan ada tombolnya nih, Sifu. Ini gunanya buat apa tuh? Ini untuk dinyalain lah, untuk dipencet. Coba pencet. Tombolnya buat dipencet. Ini baterainya habis karena dipakai mulu. Jadi kalau nyala dia hijau. Ini bisa nyala. Ini nyala hijau. Jadi ini dinyalain, didiemin. Nah, ini nyala tuh. Ini menghasilkan frekuensi tertentu, frekuensi healing, gitu. Dipakai suman resonan, masing-masing komponen di dalamnya beda. 7,83 Hz biasanya buat suman resonan. Ada mungkin ada yang namanya bisa di setel frekuensinya pakai ini, ada juga gitu. Jadi terserah ini kristal ini mau diaktifkan dengan frekuensi berapa? Frekuensi solfeggio lah ya. Iya gitu, solfeggio. Misalnya tadi mau pakai apa? 528,
mau pakai berapa 741 atau mau dipakai berapa 963 misalnya 963 cakra crown misalnya. Terserah mau digunakan, mau distimulus dengan frekuensi berapa. Nah, frekuensi yang dikeluarkan itu tadi diarahkan dengan kristal ini tadi. Ini sebagai device aja gitu. Saya setrum loh, padahal nggak kenal. Ngerasain. Ini sebagai device alat tadi. Itu tadi cuma tanda-tanda udah tua. Agak tremor. Ada tremor. Nah ini kenapa ada dua ini, ada pengaruh nggak sih Bu? Ini ada tambah dua apa? Enggak, itu suka-sukanya Pak Peter itu. Lingga Yoni kali ya, ini Lingga Yoni. Iya, Pak Peter waktu pesan, mungkin connect juga ya. Pak Peter nggak bilang minta seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi pas lagi bilang, Pak, saya nanti bikin, ini kristalnya dari beliau, saya mau bikin nanti yang bisa dicopot-copot kristalnya. Kalau misalnya mau pindahan, gampang. Ya, ternyata pas Pak Peter dapat, saya kasih ini, beliau excited. Oh, kok pas ya? Bentuknya saya suka sekali Lingga Yoni gitu. Karena di rumah saya bikin selalu Lingga Yoni juga gitu. Lingga Yoni ini kan sebenarnya sebuah prinsip yang simbol alam semesta. Jagat alit, jagat ageng gitu ya. Jagat kecil, jagat besar. Ibaratnya semesta kecil, semesta besar. Ibaratnya lingga ditenangkan oleh Yoni gitu ya. Atau lebih dalamnya kalau di luar di ini di agama Hindu mungkin Siva ya, gitu ya, lambang seperti itu. Sebenarnya itu kalau kita lihat itu sebenarnya lambang kesemestaan aja gitu. Kadang-kadang di kita dikasih air. Iya, betul. Ternyata saya bikin gini, kok connect ya? Pak kita mau bikin seperti ini, ternyata dibikinnya seperti ini. Kita bisa dicopot kayak gitu. Jadi ini gunanya bisa buat healing juga ya? Bisa buat healing, bisa ini, kristal. Nah ini yang samping-samping ini suka-suka beliau lah. Jadi pas lagi nih, kok pas ya? Kok dipasang kiri kanan kok pas ya? Udah. Ini ada nama nggak sih? Ini ada nama nggak? Namanya Tensor Field Generator. Ini namanya organ injek. Tapi ini udah termasuk frekuensi ya? Udah masuk frekuensi ya teman-teman. Udah masuk frekuensi. Nah teman-teman sudah dengar ya. Nah batunya tahu belum batu apa? Batunya ini yang dari Pak Peter semua ini. Oh ya batunya. Belum dijelasin kan? Ini ya. Ini batunya, ini namanya Phantom Quartz, ya. Bukan clear quartz ya? Bukan Phantom. Pak Peter gini bilangnya, Phantom Quartz ini ibaratnya ini masing-masing ini ya, ini kayak lambang kerejekian. Karena ada hijau-hijaunya di dalamnya. Ini lambang kerejekian gitu kan, Phantom Quartz. Ya, ada hijau di sini, ada Phantom Quartz ini namanya. Sedangkan isi dari organ ini dari Pak Peter ada rhodolite, terus ada rose quartz, ada lapis lazuli, ada ametis. Di dalamnya. Ya, ini campurannya kayak gitu. Ini dasarnya clear quartz yang sudah bertumbuh apa memang gimana dasar awalnya? Clear quartz bertumbuh. Kita berpikirnya begini. Kita berpikirnya begini. Kristal kan asalnya kan kayak gitu ya. Silika yang pendam jutaan tahun jadilah ini. Karena ini terpendam oleh desakan energi bumi ini nggak mungkin semalam 2 malam 1000 tahun atau 2000 tahun, pasti jutaan tahun bentuknya kayak gini. Asalnya kan silika, asalnya mungkin aja karbon. Dan mungkin gini, di yang kayak gini ya, kita lihat ya, lebih ke dalam ya. Ada di dalam ya garden. Iya. Kalau lihat lebih ke dalam ini kayak kalau dibilang rumput, tanaman hijau juga nggak tahu ya apa gitu. Kenapa bisa sampai di dalam sini? Tandanya kan waktu dipendam tadi. Bentuk tadi pasir silika atau apa gitu ya, dipendam tadi di dalam bentukan tekanan sebuah geologi yang tinggi, jadilah sebuah kristal. Orang banyak misalnya gini, fosil itu dari apa sih? Fosil itu kan dari kerang yang terpendam jadilah batu fosil. Simpelnya kan kayak gitu ya. Ya kalau ini mungkin saja rumput yang ada di laut. Ini yang persepsi saya ataupun saya bukan ahli geologi ya atau ahli ini. Ini yang sebuah batu karang
yang tertekan oleh tekanan tertentu jadilah sebuah kristal ini. Makanya di dalam ini ada hijau-hijaunya. Bisa juga tiba-tiba terperangkap es atau dingin, musim dingin yang tiba-tiba, gitu kan? Seperti kayak gini. Kalau kita berpikir, mungkin nggak rumput seperti ini masuk di sebelah sini gitu. Ini solid loh. Ini solid loh. Digigit juga nggak bakal pecah. Bisa nggak kondisi tadi rumput tadi itu tertanam di sini? Kalau bukan bentukan sebuah tekanan, misalnya pada waktu zaman es, terperangkap dalam es, pasir silika tadi tertekan dalam sebuah bentuk tekanan geologi tadi, jadilah kayak seperti ini, bening begini. Kalau kita berpikir gimana tadi, ya kita hanya bisa ibaratnya emes, bukan kita emes dengan ciptaan Tuhan. Kita melihat, oh ciptaan Tuhan seperti ini loh, gitu. Yang di luar dari kemampuan manusia berpikirnya seperti apa. Ya, 100-200 tahun mungkin nggak bisa, tapi kalau jutaan tahun bisa. Kalau 100 tahun ya nggak mungkin. Tapi kalau 1 juta atau berapa tahun, pastilah jadi gitu. Karena tingkatannya kristal pun ada banyak. Misalnya yang dari kristal yang rapuh, itu kan kalsit. Dipukul aja pecah. Tapi kalau ini jatuh aja nggak pecah. Bayangkan ini apa yang terjadi sebelum terjadi adanya manusia, ini udah jadi ini kantong juga. Ini apa yang terjadi dulunya sebelum ada manusia di sini. Beliau ini udah ada loh. Ya gitu ya. Kita belum ada, beliau ini udah ada nih gitu. Makhluk-makhluk seperti ini, hijau-hijau ini udah ada gitu. Kita udah berapa generasi? Iya, kita baru kan berpikirnya seperti kayak gitu. Udah berapa generasi? Ya sama juga fosil apa yang moluska yang itu yang kekeong itu kan diteliti udah jutaan tahun. Kita nggak berpikir sampai itu kita belum ada, ini udah ada. Sesuatu benda yang sebenarnya energinya sudah dari dulu. Apakah tidak menyimpan energi? Udah pastilah. Apakah tidak menyimpan memori masa lalu? Apakah tidak menyimpan memori bumi yang saat ini? Benar nggak? Ibaratnya gini, sebuah benda yang di dalam tanah yang selama bentukan bumi yang sudah berjuta-juta tahun, mungkin miliaran tahun, yang bertumbuh sama bumi saat ini, apakah tidak menyimpan memori masa lalu? Betul? Ya. Kalau di sini, entah berapa generasi yang disimpan oleh memori ini. Karena setiap benda kan pasti ada memorinya. Setiap benda ada memorinya seperti apa. Benda memori. Kadang kalau misalnya kursi pun, kalau orang yang empat atau apa, kursi ini didudukin cari nih. Cari lagi ngapain? Cari lagi galau ini. Cari lagi galau nih, tadi duduk di kursi ini. Buat orang yang ini udah tahu seperti apa. Kenapa kristal enggak? Kan mungkin kristal yang menyimpan memori yang jutaan tahun, mungkin menyimpan memori dinosaurus atau menyimpan memori apa gitu ya. Biasanya yang bisa dideteksi itu bakal punya anak banyak apa enggak. Panas apa enggak. Gitu. Jadi ibaratnya nggak punya laki banyak. Kalaupun ya kita berandai-andai atau apa gitu ya. Sebenarnya bentukan manusia atau apa makhluk hidup di bumi ini nggak mungkin baru kemarin gitu. Nggak mungkin baru 10.000 tahun yang lalu. Ya. Karena waktu itu juga udah ada makhluk hidup kan, udah ada moluska, udah ada apa gitu. Mungkin sebelum jatuhnya asteroid, jatuhnya asteroid di bumi, ya, yang tadi melenyapkan semua makhluk hidup, mungkin di situ sudah ada kehidupan yang lain. Kita kan. Oke, nah teman-teman, begitulah sekilas mengenai bincang-bincang kita dengan si Purobi mengenai barang-barang antiknya. Beliau selain hipnoterapi, kalau teman-teman mau cari si Purobi tinggal klik ya di Google. Dan saya jangan minta saya buat ini ya, karena main saya hipnoterapi ini hitungannya hobi. Ibaratnya geomancy pun pertama awalnya hobi gitu. Nah, teman-teman kalau pengen konsultasi dengan si Purobi tinggal klik hipnoterapi Pondok Indah, maka keluarlah jakartahipnoterapi.com. Tapi kalau teman-teman pengen yang kayak gini nih, Anda harus datang dulu ya, karena beliau tidak spesial buat begini, sombong ya.
Ini Harus jadi pacar dulu. ini hanya hobi teman-teman, hobinya. Tapi kalau pengen beli dia suka ada di rumah kok. Minta aja boleh, syukur-syukur dikasih. Ditodong kayak papito ya. Tapi kalau spesial minta dibuatin kayaknya nggak dibuatin deh. Karena Ya dibuatin sih, bukannya nggak dibuatin, tapi bilang lama. ya tunggu mood saya, mungkin jangan dikejar satu minggu kah? 1 minggu selesai nggak? Belum tentu juga Iya, gitu. iya. Kalau Teman. tapi tenang teman-teman, kalau tidak selesai dalam hidup ini nanti bisa dilanjutkan di Kemudian hari, kehidupan itu. ketika reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi Anda boleh nagih ya. Next life. 2 minggu selesai nggak? Belum tentu juga. Nggak suka-suka saya bikinnya kapan? Nah, tuh sombong dia. 2 kehidupan belum selesai juga di kehidupan ketiga. Sombong nih brother saya teman-teman. Nah itu tadi tool ya, tool untuk spiritual, untuk healing, untuk meditasi yang recommended dari si Furobi, dan kebenaran ini saya pakai enak. Kayaknya saya udah masuk dimensi berapa ini? Kayaknya udah lewat. Jangan berlebihan ya. Ini nggak boleh berlebihan ya teman-teman, karena ada teman kita yang pakai berlebihan, dia sampai ke dimensi ke-10 jadi kejauhan. Ya jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba gini. Masing-masing kristal itu kan ada frekuensinya, ada yang berat, ada yang enteng. Jangan sampai misalnya coba-coba enak ya dipakein, gara-gara enak ditambahin Lord David di sini. Aduh, kan bukan di luar tanggung jawab saya loh. Cara penerimaan juga kan beda-beda. Tiba-tiba misalnya ini enak, tiba-tiba ditempel di sini batu meteorit Satam lagi. Aduh, kan di luar dari inian saya. Begitu ada coba-coba nempelin, kok Pak ini rasanya berat banget. Ya iya. Kenapa ditambahin? Gitu. Nah, saya mau tanya sesuatu di situ saja ya. Saya aja. Saya mau tanya. Kan orang-orang kan suka pakai ini nih, ya tembaga. Kenapa sih orang-orang pakai tembaga misalnya di perangkat handphone, di gini? Ini sebenarnya kenapa mesti pakai yang gini? Kenapa enggak yang lain gitu? Ini kan penghantar energi atau bagaimana? Biar teman-teman pada tahu kenapa pakai ini. Nah, atau misal biar tambah kenceng saya tambah di sini ya? Jangan. Belantakan nanti. Jadi nggak boleh ya. Isi di penambahan di luar tanggung jawab ini loh. Nambah-nambahin di luar tanggung jawab nanti tuh. Nggak boleh. Panjang. Nanti ada yang pas tengah malam, ada yang telepon nggak bisa tidur, kan repot saya. Ukuran panjangnya itu harus ini nggak boleh sembarangan. Mesti apa beda yang ini dengan yang ini gitu loh. Ya, seperti saya bilang tadi, ini kan sebenarnya begini. Ini tembaga satu, berarti arusnya satu arah. Ini waktu tembaga ini dibuat, waktu dibuat pabrik ini kan molekulnya cuma satu arah doang, betul nggak? Ya. Begitu kita buat sebagai sebuah tensor, berarti tembaganya dilipat, diputar, ya. Berarti di sini yang tadi molekulnya satu arah, berarti pas diputar jadi bolak-balik ya, dua arah. Apabila satu arah aja terjadi frekuensi nggak? Belum tentu juga baik ya. Tapi kalau misalnya diputar tadi, terjadilah sebuah tadi frekuensi. Bisa begini, bisa begini. Iya, ya. bentuknya jadi kayak gelombang sinusoida kan pasti kan gitu ya. Ya, ini yang diputar ini jadilah sebuah frekuensi. Tapi frekuensinya jangan bilang, Pak, saya kok nggak dengar frekuensinya, kan bego. Ada yang gitu. Iya, kalau misalnya ini bilang frekuensinya namanya Pak atau apa, saya dengar nggak ada. Ya iyalah, nggak ada frekuensinya gitu. Karena ini frekuensinya bentuknya vibrasi ke tubuh manusia, bukannya frekuensi yang bisa didengarkan oleh telinga. Mungkin kalau kayak tadi ada yang sensitif, mungkin kayak Niken merasanya kayak denging atau apa, itu ya masing-masing orang punya apa ya, gift atau apa ya, saya juga nggak tahu ini. Tapi kalau bilang ini adalah sebuah frekuensi, tapi frekuensinya bukan yang dihitung dengan frekuensi tadi didengarkan oleh telinga manusia. Frekuensi ini yang bervibrasi tadi dengan ya gelombang elektromagnetik, gelombang elektro ini yang bervibrasi dengan tubuh manusia seperti apa gitu. Jadi efeknya mungkin saja tidak didengar oleh telinga biasa, tapi dirasakan oleh tubuh. Begitu. Kenapa tembaga? Tembaga karena pengantar yang baik. Kenapa enggak emas? Karena emas adalah mahal. Terus sama nggak sih tembaga yang putih sama yang kuning ini? Beda. Tembaga itu sama, semuanya tembaga ada itu warna sama. putih. Ya.
Itu cuma emailnya aja yang beda gitu ya. Tapi banyak orang pakainya gini. Iya, tembaga yang kayak gini aslinya tembaga warnanya kayak gini. Ada yang putih, mungkin ada lapisan email di sini mesti dilepas. Gitu. Nah, teman-teman, begitulah kira-kira bincang kita sore ini. Sipu, ada yang mau disampaikan mengenai gini-gini apa sih? Maksudnya kalau misalnya gini tips-tipsnya cara memilih organ yang baik, cara memilih tembaga yang baik itu seperti apa supaya teman-teman tahu? Cara memilih organ yang baik, gini, organ yang baik, cara pemilihan organ yang baik ini juga ya. Kan banyak dijual di online tuh organ-organ, kira-kira nih tips-tips cara pertama begini, yang baik itu apa? Kalau memilih organ, customize lah sesuai dengan kebutuhan Anda. Customize sesuai dengan kebutuhan Anda. Bukan karena ininya. Bisa juga kalau yang punya vibrasi yang ini, kayaknya bisa ngomong dengan ini. Ini cocok sama saya apa enggak? Bisa menjawab sendiri. Tapi pertama yang utama, customize lah Orgonite sesuai dengan keinginan Anda. Apa yang sebenarnya kristal yang dibutuhkan buat Anda, misalnya contohnya apakah sitrin, ametis, lapis lazuli, garnet, terserah gitu ya. Misalnya ibarat konsultasikan pada yang membikinnya gitu. Saya butuh kejikian, berarti butuhnya sitrin. Saya butuh spiritual, butuhnya ametis. Saya butuhnya komunikasi, berarti lapis lazuli. Jadi kedua yang di kita tuh ya, seorang orgoniter, pembuat orgon, itu bukannya karbitan. Ibaratnya bukannya tiba-tiba bikin, contohnya langsung bisa jadi jago bikin orgon. Di kita tuh sebenarnya sebelum bikin orgon, paling nggak kita mesti gifting dulu ke alam seperti apa. Ibaratnya kita mesti ngasih dulu gitu ke alam. Kasih di sutet-sutet, Iya, ibaratnya sebelum kita mau menerima, ini prinsip yang bagus ya. Sebelum kita mau menerima, ya kita mesti ngasih dulu. Kita mesti terkoneksi dengan alam dulu. Ibaratnya kita minta koneksi dulu dengan alam, kita kasih gifting ke alam, barulah seorang itu bisa menjadi orgoniter gitu ya. Paling enggak ya kalau di ini ya paling 3 tahun gifting lah gitu ya, jalan 3 tahun gifting, ngasih baru itu terkoneksi tadi. Kalau kita sih bilangnya ninggalin jejak ya, Iya. Karena gini, prinsipnya jadikanlah sebenarnya orgonite ini bukan benda biasa. Kalau benda biasa, apa bedanya orgonite dengan gelas? Kan nggak ada bedanya juga. Tapi bedakan ini orgonite ini sebagai benda eterik, benda energi gitu ya. Jadi jangan samakan orgonite ini bisa dibikin dengan pabrikan, nggak mungkin juga. Pabrikan ibaratnya kan gampang dia kalau pabrikan celup mesin, celup celup batu, celup gram. Kan lebih komposisinya kayak di pabrik udah jadi gitu ya. Massal gitu ya. Tapi kan di sini bentukannya adalah kalau benda eterik ibaratnya siapa pembuatnya? Ya, ibaratnya keris siapa pembuatnya? Bukannya keris akan berbeda bentuk energinya apabila kita diproduksi massal jadilah cuma jadi pisau. Betul. Jadilah sebuah pedang. Dengan membuatnya satu orang empunya kan beda ya. Betul. Kalau misalnya pabrikan masuknya besi ke sebuah tadi pabrikan jadilah pisau dapur. Ya, betul. Betul nggak? Tapi kalau misalnya ditanya apa bedanya sebuah benda eterik atau ada energi, siapa empu yang tadi membikinnya, siapa empu yang menempanya. Ya, karena tempaan itu adalah energi, gitu ya. Kalau misalnya mau orang besi, silakan dibikin produksi massal pedang, bentukannya ya tinggal dicor, jadilah pedang. Tapi apa bedanya dengan tadi koleksi? Mungkin saja yang punyanya Pak Peter, pedang yang di tempat atau apa ya, itu kan tentunya punya energi tertentu. Sama seperti mantra ya, tergantung siapa yang mengucapkan. Iya, betul ya. Betul. Tergantung jadi ini handmade sangat menentukan ya. Iya, handmade sangat menentukan. Atensi pun sangat menentukan. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya? Ini dari Zoom ini ada yang mau tanya nggak? Emangnya ada yang nonton? Ada dong. Ini
ada yang nonton nggak sih? Kirain semuanya orangnya ngumpul di sini Orangnya dong. di sini semua. Nanti yang nontonnya diulang YouTube atau by Facebook. Jadi siapa tahu ada yang bertanya. Kalau misalnya mau bertanya, japri aja nih Sipu kita langsung. Kalau nanti setelah di online YouTube nanti akan ada yang bertanya, kita bisa jawab sekarang kok. Iya. Kita koneksi ya, karena waktu adalah ilusi. Langsung ya. Terus kayaknya ada yang mau nanya nih, langsung jawab aja Bi. Ada yang mau nanya kalau mau beli kira-kira kemana ya alamatnya tuh? Udah tanya tuh. Mendingan konsultasi aja dah ke saya dah, bayarannya lebih. Teman-teman ya. Jangan suruh bikin, soalnya suruh bikin paling gitu. Tapi kalau konsultasi kan kita dihitungnya jaman, bro. Iya, betul. Kalau konsultasi dihitung per session 5,5 juta ya. Jadi saya kasih tahu price-nya brothernya per session itu 5,5 juta ya. Jangan gitu ah. Ya, itu dua sesi. Terus kalau misalnya mau pesan gini-ginian nih, dikasih tahu ya sama si Kobi tadi, nggak boleh, dia tuh bukan spesial buat ginian. Jadi ya tergantung moodnya. Kalau dia lagi mood silakan, kalau mau menunggu silakan ya. Seperti itu. Jadi kadang saya orangnya tipenya nggak enakan gitu, kalau misalnya bikinin dong. Dipaksain ya. Bukan dibikin dong. Akhirnya saya bikin juga. Terus satu lagi nih Sipu, sebelum kita closing nih, kan saya juga mau suka ke tempat-tempat kayak gunung-gunung, kayak misalnya tempat-tempat yang saya suka tuh suka juga taro-taro kan, dari dulu udah 2 tahun kan, taro udah 2 tahun. Nah, misalnya nih, kalau kita tuh sering ninggalin jejak yang ada DNA kita, kan kita bisa masukin DNA kita ke organ. Betul. Nah, kenapa sih, kan ada juga pernah bertanya ke saya tuh, kenapa sih DNA ditaruh ke organ terus kita taruh di gunung, terus disuket di mana itu sebenarnya gunanya apa? Terus kenapa mesti pakai DNA? Perbedaan organ yang kita taruh pakai DNA dan tidak itu apa? Nah, pertama gini, ini mesti dijelaskan ya. Apa yang sebenarnya DNA, apa yang sebenarnya orgonite untuk gifting, apa yang orgonite yang sebenarnya untuk meninggalkan jejak DNA tadi. Orgonite untuk yang gifting, kita untuk menolong alam. Jadi dia nggak pakai DNA. Kan? Dia nggak pakai DNA. Kalau nggak DNA kita malah turun dong. Ibaratnya kalau misalnya orgonite yang untuk gifting ke sutet, ke sungai, ibaratnya sungai yang tercemar, itu kan sebenarnya kita menolong energi alam yang sedang jatuh kan ya. Ya kalau misalnya tempat kotor atau apa kita lemparin orgonite. Orgonite-nya bentuknya ya TB namanya, tower booster. Itu yang nggak pakai DNA gitu. Kita tujuannya memberikan atensi menolong alam. Keseimbangan kan. Ya kalau misalnya kita lempar DNA kita, turun non kita. Masa dibuang ke tempat sampah kan gitu ya. Sifatnya gitu. Pertama, sifatnya bedakan ada 2 tadi. Ada tower booster yang untuk gifting ke alam. Yang kedua, itu ada yang melepaskan menaruh DNA kita. Ya ini boleh dibilang ya silakan masing-masing orang persepsi atau belief ya. Belief atau value masing-masing. Banyak yang tanya sama saya, ngapain sih ninggalin jejak pakai DNA? Karena kan saya belief sama value masing-masing silakan terima atau enggak gitu ya. Ini juga nggak dipaksakan atau gimana. Belief orang misalnya, masing-masing itu kan sebenarnya ada tempat-tempat yang di dunia ini sebenarnya punya vibrasi dan frekuensi yang bagus gitu ya. Yang mungkin tempat-tempat keagamaan atau tempat-tempat yang suka dibuat upacara ataupun apapun gitu ya. Atau tempat-tempat yang lalu yang seperti apa. Nah di situ ibaratnya kita terkoneksi dengan tadi vibrasi yang sebenarnya yang orang doakan di tempat situ. Ya. Misalnya dahulu contohnya kita ambil gampang Gunung Padang lah. Gunung Padang mungkin sudah berapa ribu tahun yang lalu itu tempat untuk seremoni atau tempat untuk orang bermeditasi segala macam. Itu kan dulu punden ya. Berarti setiap orang yang dulunya sebenarnya itu kita kan terkoneksi dengan vibrasi tersebut. Atau misalnya kita bermain misalnya contohnya ke kuil lah, misalnya kita nggak sebutkan dengan agama tertentu ya. Kayak dirimu kan waktu ke Cina kan di kuil Kuan Yin, itu kan ninggalin lu kan, ninggalin ini ya DNA kan. Iya ibaratnya kan karena di situ yang kita lihat adalah atensi dan energi. Atensi orang yang di situlah kita ibaratnya kita tumpangi, ibaratnya kita tahu di situ, ibaratnya mereka juga mendoakan kita seperti apa. Ya kalau misalnya masing-masing tempat
ya masing-masing tempat kayak di bumi ini ada namanya 7 cakra bumi. Kan katanya harus dari apa kalau kita mau naruh Malahan ada DNA lebih itu banyak. yang perut bumi ya. Malahan bukan 7 cakra, ada 13. Bali termasuk kan? Bali termasuk ether. Bali itu bukan termasuk cakra tapi termasuk etheric, jalur etheric. Nah, jalur-jalur sebenarnya tanyakan kepada diri kita, apakah ini connect dengan soul kita? Apakah ini connect dengan perasaan kita? Begitu connect, ya udah kasih aja. Ibaratnya saya ingin terconnect dengan tempat yang ada di sini. Seperti contohnya saya kalau kita misalnya ninggalin jejak DNA di jalur eterik bumi itu tuh apa bedanya dengan kita ninggalin DNA tidak di jalur eterik? Ya energinya beda, atensinya beda. Tentunya kita maunya kan kita menumpangi ya tadi yang didoakan dong. Ya. Kalau misalnya nggak didoain juga buat apa gunanya? Berarti gitu ya? Berhubungan dengan ini nggak kolektif energi? Iya, berhubungan juga sama kolektif unconscious. Ya. Ibaratnya waktu misalnya kita ampul misalnya contohnya ya. Itu kan kolektif. Ngeri. Di Bali itu kolektif unconsciousnya sudah nggak usah ditanyakan lagi. Langsung segitu tiba. Ya, nggak usah ditanyakan lagi seperti apa gitu ya. Karena semua orang berpikir atensinya seperti itu. Ya, kalau misalnya saya kecil tampul, ya taruh mungkin saja menitipkan sebagian ibaratnya sebagian doa ataupun sebagian bagian dari diri saya untuk saya titipkan untuk hadir di sini. Ibaratnya begitu. Ditampul waktu misalnya saya ke Hainan, saya ke Kuil Kwan Im, nitip ya, ibaratnya saya titipkan sebagian dari ya pribadi saya, DNA saya ada di sini. Itu masing-masing belief masing-masing value masing-masing. Ya, ini terlepas, makanya saya juga terlepas dari apakah itu beragama apa ataupun apa, masing-masing atensi dan energi seperti apa. Oke, nah teman-teman udah tahu ya kenapa kita harus kayak menjaga keseimbangan alam dengan menaruh TB ya. TB itu kita taruh misalnya di tempat-tempat yang sungai-sungai boleh atau sutet-sutet seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang mau naruh jejak DNA, taruhlah di tempat yang banyak kolektif unconscious mind, tempat orang praying, seperti kayak pura, kuil atau apapun yang Anda yakini. Ya, teman-teman, di closing nih kok. Begitulah kira-kira bincang kita sore ini dengan Brother Sipu Robijal. Gue juga pakai nih sama kayak di palanya. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan kepada Cari atau Sipu Albert atau Sipu Mikhail Yamin. Wes, luar biasa ya teman-teman. Oke. Jadi ini tadi kita sudah bincang-bincang dan ingat malam nanti malam kita akan ada Mystery School yang akan digabung dengan Diari Mata Indigo. Nah, siarannya akan digabung dan itu jam 8 malam ya. 8 malam Bunda Louise akan kembali muncul sebagai narasumber yaitu tentang pelet. Nah, mungkin Bunda Louise mau ngomong sedikit tentang pelet dan kebetulan bisa masternya kita sekaligus undang ya. Master Sony, pelet silakan. Sini bincang-bincang sekalian 5 menit ya. Kita iklan untuk acara nanti malam. Ganti orang. Sini. Ini taken ya? Iya. Ini aku mana sih ya? Sini, ganti orang dulu. Ya. Nanti intinya nanti malam ya kita akan bahas, tapi mungkin kilas kita bahas dulu. Oke, teman-teman, kita sekilas info dulu sore ini sebelum nanti malam kita tayang dengan tema pelet atau seperti ini ya teman. Mungkin pelet kan ada macam-macam, ada pelet ikan, pelet atau pelet seperti ini. Nah itu namanya melet ya.
Itu namanya melet. Nah, teman-teman nanti malam jam 8 Sage Divine dengan Diari Mata Indigo kita akan tayang lagi dengan tema pelet. Tapi hari ini saya mau perkenalkan dulu di Sage Divine kita punya master pelet loh, teman-teman. Halo. Kita punya loh master pelet ya. Nah, kebetulan kita hari ini sedang di rumah Sage Divine di Pak Peter. Jadi mumpung ada teman-teman ini. Nah, kita bincang-bincang sedikit dong dengan pengalamannya. Tanya satu aja sebelum kita closing sore ini karena bertemu Mas Sony, ini brother saya juga nih. Seperti ini kalau brother begini nih ya kan. Kopeng ya kan. Mau tanya nih Mas, dibuka dong. Orang mau lihat dong. Ya. Nah, kalau Anda ke pelet inilah orangnya. Nah, kalau teman-teman ada di Sage Divine tentu mengenal beliau Pak Sony ya, atau katakanlah Sifu Sony, tapi dia jarang tampil ya, sekali tampil dia melet. Jadi buat kaum hawa jangan deket-deket, nanti dia melet. Mau tanya dong Sifu ini, nanti malam kan mau ada acara pelet nih, kira-kira sedikit nih mengenai pengalaman Sifu ini mengenai pelet itu apa sih gitu sedikit. Aduh. Apa pelet ya? Kira-kira pelet itu apa sih gitu kan? Sekarang di masyarakat kita kan lagi ngetren nih, kalau memelet siapa gitu. Nah kira-kira menurut Sifu pelet itu apa sih gitu? Kalau menurut saya ya pelet itu dia memang lebih ekstrim ditujukan ke orang tertentu. Biasanya begitu, ada target. Cuman daripada pelet, saya sih lebih suka kayak model-model tuh kayak pengasihan. Pengasihan lebih soft ya daripada lebih soft dan kalau pengasihan itu gimana ya? Jadi aura yang bermain. Nah, ya semacam itu gitu. Iya. Kalau pelet ini memang apa ya? Kalau pengasihan itu bisa ke semua. Ya. Bisa ke semua. Itu kalau pengasihan. Pelet itu sudah ada target tertentu. Iya, pelet itu sudah ada target. Misalnya si A, kitanya yang harus naik. itu seperti itu. Terus di samping itu juga begini, kadang mindset itu juga pengaruh. Jadi misalnya begini, let's say misalnya saya mau apa ya ke target si A gitu kan ya. Kadang mindset kita itu juga berperan itu dalam arti begini. Kita mungkin sudah ada ritual gitu ya. Biasanya kan gitu kan ada ritual mungkin mantra terus dibaca di hari apa, di jam berapa, syukur-syukur berapa lama. Syukur-syukur kalau kita bisa tahu misalnya tanggal lahirnya dia sama bapaknya dia, binnya siapa, itu lebih bagus. Tapi ada juga yang lebih penting begini. Kita itu jangan mengharap nanti dia berubah, tapi dari kitanya itu yang begini, kitanya itu yang gue mau ganti dia gitu, gue mau servis dia, gue tuh mau istilahnya membuat diri sendiri lebih lovable. Iya kayak gitulah gitu, seperti itulah gitu. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah misalnya nih punya apa gitu kan ya, dia pasti akan, belum tentu. Itu maksa. Itu belum tentu bisa kayak begitu gitu. Jadi kalau saya melihatnya ini kombinasi ya, model kayak gitu pakai, karena model kayak seperti itu kan kayak semacam energi kan. Tapi ada juga kan praktisi yang pakai gitu. Ada kayak gitu ada. Itu kan memang kita main energi ya. Tapi di satu sisi pun juga di kitanya pun secara mindset pun kita juga harus membantu lah gitu loh. Jadi pokoknya jangan mengharap orang lain itu mau ngerti kita gitu, tapi kita pun juga berusaha misalnya untuk ya let's say misalnya tetaplah baik sama itu dia. Lebih ke pengasihan ya, gitu ya, bukan pelet. Kalau pelet kan maksa ya. Lebih memaksa kalau pelet itu. Terus kira-kira pelet-pelet di Indonesia ini yang paling canggih apa nih sih? Waduh. Yang jago nanya. Menurut pengalaman pelet-pelet yang kebalik nanya ini. Pelet paling canggih di Indonesia. Serap jiwa. Lumpuh lampah. Macam-macam sih ya. Macam-macam ya. Kalau saya sih melihat masing-masing daerah itu punya ini sendiri-sendiri lah, punya kelebihan sendiri-sendiri. Iya, masing-masing ya. Tergantung yang melancarkan peletnya ya. Iya, masing-masing tuh punya ini, dan
Kalau misalnya dibilang, oh dari daerah ini lebih bagus, kayaknya sih nggak juga, gitu nggak juga. Ada kelebihannya lah, kelebihan dan kekurangannya lah gitu. Termasuk juga nanti kalau sudah kayak gitu berarti penangkalnya. Nah biasa kalau pelet-pelet kayak gini ada penangkalnya, makanya pelet ini lebih apa ya? Ya masih lebih enak itu pengasihan. Kalau pengasihan ini soft, jadi orang tuh nggak sadar gitu. Sipu kan punya itu tuh, punya apa tuh minyak pelet tuh. Nah, sebenarnya minyak pelet ini gimana sih? Ayo. Boleh dong, aku pengen lihat. Soalnya bikin minyak pelet soalnya. Aku mau pelet orang. Aku nggak bilang minyak pelet, enggak. Aku nggak bilang minyak pelet itu enggak. Nanti dipinjam buat nonton malam. Iya, pinjam nih. Pinjam buat nonton malam. Enggak, itu juga apa ya? Sebenarnya kayak energi aja ya yang ditaruh ke minyak seperti itu, bukan? Jadi gini, ada beberapa minyak kombinasi lah gitu ya, kombinasi itu memang dia punya ini versi itu. Jadi kita nggak perlu ritual, kita nggak perlu baca. Jadi minyaknya ini udah ada karismanya ya. Udah otomatis. Jadi tapi kita tahu ya campurannya apa ya. Jadi campuran A, B, C, D, E gitu kan. Udah itu udah otomatis. Kok kamu nggak kasih aku sih minyaknya? Ini kayak mau pakai salah nih. Melet dan dipelet. Tuh teman-teman kalau pengen butuh minyak namanya minyak itu minyak apa? Minyak karisma ya? Belum. Ini ada band ini ya, band apa? Karisma. Nah, teman-teman kalau yang butuh pengasihan atau bicara-bicara mengenai tentang siapa tahu ada yang mau dipelet, ada yang mau dikasihin, boleh tanya Sipu Sony ya, teman-teman. Mau tahu nomor WA-nya? Cari saja di Sage Divine, pasti ada. Nah, begitulah teman-teman, sedikit sedikit trailer untuk kita nanti malam bincang-bincang mengenai pelet. Nah, seperti itu ya, nanti malam bersama Sipu Nanung atau Matius jam 8 malam. Jangan lupa ya, Anda membawa sarana-sarana yang mau ditanyakan, pelet atau apapun, Anda bertanya, saya akan jawab semuanya. Oke? Tapi jangan kirim foto buat menerawang ya, karena jamnya nanti malam bukan jam terawangan. Acara apa itu kok, Mr. Rizko? Silakan dilanjutkan ke Mai. Yes, thank you. Ya, thank you Bunda Louis, thank you master-master kita ya, Master Robi dan Master Sony ya. Kita lanjutkan sebelum kita tutup. Miss Hari dan Bro Theo sini. Ini kita mau ngomong tentang hari Senin, acaranya seperti apa ya? Dream Yoga. Mau dilanjutkan? Ayo sini berdua. Nah. Sebelum lobet. Ya, Bro Theo silakan. Ini kita mau lanjut hari Senin tentang Dream Yoga. Dream Yoga gimana? Iya, sudah duduk berdua. Nah, inilah pasangan kita dari Mindful Monday. Bro Theo, kemarin kan sudah ada Dream Yoga part 1. Nah, part 2-nya kira-kira gimana? Kita mau ngapain? Part 2. Part 2 lebih ke teknik ya, lebih ke pengenalan teknik yoga itu sendiri. Pengenalan teknik awal menuju preparation-nya. Ngedengung. Pakai ini dulu. Pakai ini. Duduk. Nah, pakai ini aja. Ya. Oke. Ya, jadi kita Senin depan pengenalan teknik-teknik apa saja yang dilakukan dalam Dream Yoga itu sendiri gitu. Dan kembangannya mungkin Asik. Nanti kita belajar juga tentang lucid dream, mungkin Lucid Dream, mantap. Lucid Dream, mungkin kita nanti bisa masuk ke astral projection.
Astral Projection. Jangan Mantap. lebay deh kok, jangan lebay. Keren. Kita masuk ke karena kalau di tradisi Dream Yoga sendiri yang namanya Astral Projection adalah kembangan dari Lucid Dream. Jadi Lucid Dream, ketika kita sudah menguasai Lucid Dream, maka kita dapat dengan mudah untuk keluar dari badan. Kira-kira begitu. Sip. Ya, jadi hari Senin ya, Theo ya. Hari Senin. Pasang alarm ya, Theo. Apa? Jam Dan itu tugas 16.20 ya, Pak ya. mulai hari Minggu malam jam 00. Miss Cari akan menelepon Anda setiap 1 jam sekali sampai waktunya. Oke, teman-teman, thank you atas kerjasamanya ya, atas partisipasinya semua di acara hari ini, acara dadakan ya teman-teman, siaran dadakan. Tetapi ini memang momen yang luar biasa hari ini ya bagi kita semua. Nah, thank you Bunda Marin. Nanti sampai ketemu nanti malam ya, jam 20.00 kita siaran Diari Mata Indigo plus Mystery School. Oke. Thank you semua, thank you juga teman-teman semua. Ayo, thank you. Ini juga. Thank you. Kita ada ini satu lagi buduk kita. Buduk tuan rumah. Buduk. Ya. Thank you semua teman-teman ya. Sampai jumpa acaranya besok hari Sabtu. Nah, besok hari Sabtu adalah Network Number 1. Oke, thank you teman-teman semua. Bye. Mana Albert? Mr. Albert.